Jadi sejarah kurbanon madung-madung doon semenjak Abdul Muthalib. Berarti di zaman jahiliyah begitu nanti. Makanya ada hadis ni Nabi mendokon ana ibnu Zabihain, saya adalah anak dua anak yang mau disembelih. Istilah maksudnya yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Ismail alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama ni'matallahi la tuhsuha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja puji syukur tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia ni Allah. Kembali dilehen kesempatan kesehatan di kita bersama berkumpul iman di bagasan musajid na muliawan untuk mengadakan silaturahim dohot majelis ilmu. Salawat dan salam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na menjadi uswatun hasanah di kita sudena mulai siap dunia napana sampai tu alam baka. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa dia honong naibe masuk mahita sada ibadah nasa takkodang. Ahmai pertama ibadah haji, na keduaon ibadah kurban. Ibadah kurban. Maka di bagasan korongin nyarion kita kaji sejarah kurban. Jadi sejarah kurbanon madung-madung doon semenjak Abdul Muthalib. Berarti di zaman jahiliyah begitu nanti. Makanya ada hadis ni Nabi mendokon ana ibnu Zabihain, saya adalah anak dua anak yang mau disembelih. Istilah maksudnya yang pertama adalah Abdullah, yang kedua adalah Ismail alaihissalam. Jadi keturunannya ini adalah dua orang yang mau disembelih. Jadi pada waktu ini bermula siang sejarah. Pada waktu ini musim kemarau panjang. Jadi musim kemarau panjang, tiba-tiba gedonok ma musim haji. Ondonok ma musim haji nanti, nakin para jamaah parang sedimpuan marung diberangkatkan. Jadi pada waktu ini musim kemarau, sementara donok ma musim haji, sehingga pada waktu ini Abdul Muthalib berpikir apabila tiba musim haji saulakon di musim kemarau sungonon ahama inumun ni jamaah haji.
Sementara sumur-sumur pada waktu mah hiang sudah. Sumur Zamzam pada waktu ini na tutup dopion. Karena ada banjir na jolo kota Makkah sehingga sumur Zamzam ini tertutup. Sehingga marsak ma Abdul Muthalib, marsak maya. Pendek cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marnipi ma Abdul Muthalib. Manipi ni Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, silahkan kau cari itu sumur Zamzam, kau gali kembali. Asik harana sumur Zamzami indara korim. Di sumur Zamzam indara korim. Makanya idoknya sumur Zamzam. Zamzam artinya jamaah, berkumpul. Itu berarti air yang berkumpul. Maka idokon air Zamzam. Maka ndara habis airnya. Jadi marsak matung Abdul Muthalib. Idi ya do bayak ni air Zamzam nanti. Idi do bayak ni air Zamzam. Marsaknya. Malu saya menjarakin alaiya manina. Idi do bayak ni air Zamzam lekna marna dapat itu. Akhirnya Abdul Muthalib marnipi bisih. Galima at-Thayyibah. Ada maksudnya Thayyibah ini ya, air Zamzam. Patulun liun marnipi ma Abdul Muthalib. Jalaki ma payak ni sumur Zamzami. Tandana naron adong ni sisa dahayu. Di ginjangnya ini tadi sombok unggas. Di permukaan ni sumur naik merkumpul porkis. Ini merkumpul porkis. Makanya ada mandokon kalap mula biasa tadi porkis merkumpul di tanah ini. I pertanda itu dono kaya. Itu dono kaya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri na paling takas Abdul Muthalib ligi ma andege ni untumi. Jadi untuni menurut patilauna sangi dia payak ni sumur Zamzam. Akhirnya di jana kiamat tung sesuai dengan ipinya dapat madau sumur Zamzam. Buat 3 tong. Begitu diumumkonia halak na ngokaina dong nasi 7 digali. Ngarung nasi 7 gali. Iya may nasi 7. Ya di marpikir atungnya marpikir. Na dong napatulaw gali sumuron, pulau gali naron alok kumasudejol maun. Iligi iya anak niya Sadamaya. Sadamaya anak niya imana marugawar si Haris. Jadi si Harison anak ni Abdul Muthalib. Sehingga pada waktu marnazar ma Abdul Muthalib. Nazar niya, ya Allah, apabila di leherku dia anak alak lain 10, maka usambol masada sebagai kurban kudiho. Itu kejadian ini. Jadi ibadah kurban ini sebenarnya madu mulai sejak pada masa ini. Cuman prosesnya berbeda. Pendek jari itu lima ya manina. Dung marado ama Abdul Muthalib. Tuat kulit dia anak 10 anak lain. Anggulit ko ya 10 anak lain. Usambol sada. Ahli Abdul Muthalib pula lahir anaknya 10. Suadong dengan dia manggali sumur Zamzam. Jadi kanang gunung magodang naron dengan rapuan. Igali mon sumur Zamzam. Kaburatan pe penduduk mokai. Madung pengawalnya 10. Jadi yang guna jolo rupanya perluan dongan. Asik ang guna jolo adu gogo itu kalau kata adu otot warna guna jolo. Sonari debe adu otak naman to ngate. Ibain adu otot ni sonari gawat. Orang juta honi dongan mani gore. Jadi makanya hati-hati kita. Sehingga pendek cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Abdul Muthalib pun anaknya adong 16. 10 anak lain ono madabun. Anaknya anak lain 10-on onom meninggal sebelum kenabian. 4 meninggal setelah kenabian. 2 beriman, 2 kafir. Isa namar imani Ima Abbas dohot Hamzah. Nasomar imani Ima Abu Jahal dohot Abu Thalib. Oke? Ini si Abu Thalib pun nak ulang arwahnya Muhammadun tenang beriman non. Namar iman. Jadi 2 beriman, 2 indah. Imbang mata permainan itu imbang. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, magorang madaganak anak lain 10, maka digali masumur Zam-Zaman. Digali masumur Zam-Zaman. Kaboratan penduduk Mekah, buat digoraya lain Abdul Muthalib. Hati-hati yang 10 si anaknya, putus kita dulu itu. 10 nama membela itu. Gimana jolo? Makanya anggona jolo banyak anak banyak rezeki. Anggona jolo itu. Sana itu memang ada jurus ini banyak anak banyak rezeki deba itu indah. Allah cukup 2 saja ni bisa untuk sunari kan. Itu perbedaannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dung sidung digali air Zam-Zaman, maka tarimot maya tunazarnya nak keningan. Anggunung sidung digali Zam-Zami akon ne sembelih ma anaknya sadar. Jadi si Haris ma anaknya paling godang, si Abdullah anaknya paling menek, biar lain. Sehingga pendek jari itu libaya mangina, ke maya baya tu sada tabib. Biar macarana diundi mon anak masak puluhan. Saros-saros nari ditulis matong warnai mulai kan Abbas, Hamzah, Abdullah, Abu Thalib, Zubair, Haris, Hazal, Muqawim, Ghiror, Abu Lahab. Anaknya 10. Ditulis, ipangasuk mo istilah itu botol-botol na dun ikmo. Diusuk mo, tuh, pakaluar, sana guarni, sana kaluar, maka iman akan disambol. Wala naruang kaluar ma Abdullah. Betul? Si Abdullah anak na menekna, si Abdullah na paling tampan, si Abdullah na burjuna, si Abdullah na paling holong ruaniya, ibu saya manangkan disuri sambal. Nah ini betul bayar bagian menurut itu. Ulah pilih sekali naik kau punya soal diri, ulah sekali naik jauh itu julaki. Leng keluar di si Abdullah, leng buat di si Abdullah keluar. Rasuki mudah mudahan ini itu. Itarik ya masih Abdullah. Jadi ang muna solo po zaman jahiliyah. Nang gora alay mangalo perintah ni orang tuanya lain. Nang musuh-musuh nari kan. Cuma solo koyok mo ni muto nang mo koyok bangunan ni. Jadi ang gona solo Abdullah sesuai dengan nazar ayah maka kau akan disembelih. Terserah tu ayah mah. Yowan Abdullah tujolo ni Ka'bah. God disembeli Malaysia dong isi batu tempat penyembelihan. Ternyata pada waktu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara ni Abdullah na 9 dia di pendokonna keberatan na 9 na yon. Ayah undi mangudak ulang ibun ben holong ngaronya lain mangida Abdullah man. So menuju masyarakat narong di kota Mekah manggorai Abdul Muthalib ulang bunuh Abdullah. Sehingga pendek cari itu biar macarana musyawarah malai. Ketika bermusyawarah kali pada waktu diundi mangwarni Abdullah kuse, tapi diundi dengan unto. Diundi dengan unto. Tulis keluar Abdullah. Tulis keluar ni unto 10 unto sada Abdullah yusuk ni ruang lengguar ni Abdullah keluar 10 unto sada Abdullah lengguar ni Abdullah keluar
tambah ni Abdul Muthalib, tambah 10 unta naik, yursuk lekornya Abdullah keluar. Mas sampai 80 unta, yursuk lekornya Abdullah keluar. Sampai akhirnya 100 unta baru maka keluar unta menurut unta. Jadi 100 unta mah ada warna manabas nyawa ni si Abdullah 100 unta. Jadi yang gua 30 juta sonari sadar unta kali 100 berarti kira-kira 3 miliar. Matematika 3 miliar mama nubus nyawa ni Abdullah. Maka pada waktu ini selamat Abdullah, selamat Abdullah. Imam peristiwa kurban yang mendasar di agama Islam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut tu Nabi Ibrahim. Lanjut tu Nabi anak pada Nabi Ibrahim. Lanjut tu Nabi Adam. Nabi Adam depe. Ini Nabi Adam pe ada kurban. Yakin Abdul Muthalib. Kemudian Nabi Adam. Nabi Adam pe ada kurban. Ketika Adam dohot Siti Hawa diusir min surga, maka pada waktu itu ada yang pukul tu barat, ada yang pukul tu timur. Jadi yang Nabi Adam begitu dia yang pukul tu bumion, ijalan dia Siti Hawa. Tengok Siti Hawa, ijalan dia Nabi Adam, tengok bedana. Ia perbedaannya sambil warna kan, sambil. Isinya perbedaannya laki-laki pada bor. Mulai takon bapa ke hita tumol, matalan salo pitana pada biaya. Ang ibu-ibu yo bantuan na ng ibu sudah di dunia. Akhir na malali ni juran pengan belakang lupa ni. Asih sudah di dunia. Jadi Siti Hawa ke semua ni sudah berperisuannya. Sampai akhirnya mereka berjumpa setelah sekian ratus tahun baru bersua. Ya. Setelah pertemuannya Leon, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka mereka berkumpul bersama sebagaimana suami istri. Maka lahir anak pertama kembar. Lahir anak pertama kembar. Sada anak lain, sada ada buru. Isim anak pertama ni Qabil dohot iklima. Pete buse tokinai lahir buse anak kedua kembar buse. Sada anak lain, sada ada buru. Isimnya Habil dohot labuda. Maka ibayama dua anak lain, dua anak kadabur. Iba godang-godang malibaya anak kon murma godang. Peladung magodang lebaya anak kon. Semua betul dito. Maranganangan maligyot membuat boru. Boru ni si mayalak ni Romo. Halay ko bigol pada waktu itu. Boru ni si mayalak. Ang wigon daw na tunggari, ialap tu bukan jior, ialap tu pitulangit kan. Kat pitulangit mangalap tu wandang, mangalap tu syarat karang. Bajol makan. O ni Romulo tu malay do pejol maisi. Magaro matong ram si Qabil lot si Habil. Aya tu adong dengan nyaya modom, adong dengan nyaya mangan, adong dengan nyaya mercarito. Hani pula perwanani sumunay istri dengan nani. Pelabot membuat boru ini bahasa itu ini dia boruna. Marsa mentok Nabi Adam dah. Dia mesti mau main-main anak pondok boru itu. Kenapa dong jual pada waktu itu? Sehingga pada waktu ini mendapat petunjuk Nabi Adam alaihi salam. Apa petunjuknya? Adam pakawin ma anak mi dohot boru ni. Tetapi ada syaratnya. Masyaratna anak pertama nakin si Qabil dohot si iklima, anak kedua nakinin si Habil dohot si labuda. Maka pakawin ma si Qabil dohot si labuda, si Habil dohot si iklima. Maksudnya selang-seling. Kembar ni si Qabil kawin dohot kembar ni si Habil,
si Habil kawin dohot kembar ni si Qabil. Guys, sedang sedih. Keberatan si Qabil. Keberatan si Qabil. Asik keberatan si Qabil. Rupanya si Qabilon kembarnya si Iklima. Anak naon songon bidodari degesna. Sementara dongan ni si Habil nama rewar sila budon nak ini biar menurun derajat jah. Betul orang tu betul. Ndetung menjadi ya rukun mi dan ini tu biarlah. Si Iklima dutung dongat kulahir dia mana dongat kau nentong ni ya. Apalagi ye tung na deges dongan si Habil na jah cindi. Nda na adila ya. Kolongan ronya ya si Habil pada dia si Qabil tu. Nang gusto mo nimang persyaratan na akon sedang siling perkawinan noon. Allah. Ang si Habil itong bayat, itong makan na itong ilalaya, bila dari itong ibatang itu siya ang si Habil itong si Qabil, pinyan makan, lalit itong makan na hati, matido ito ang tampan itong sotikan. Allah. Bodong ang lahir ni batong nirong na degis, palay patang orang mati berdajjal. Umatong. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mendapat petunjuk Nabi Adam alaihi salam suruh anak mi markurban. Disuruh siapa markurban. Pada waktu bentuknya bentuk makanan disuruh. Yang diceritakan Allah di bagasan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27. Hati? Ini ceritakan Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ini Allah teh ceritoan kamu mah kisah ni anak ni Adam dua anak niya imana mangkarejoon ibadah kurban itari memang kurban ni sadahalak indai tadi mau kurban ni sadahalak kurban ni sini tarimai ni tari merupana pada waktu kurban ni si Habil tetap betul selang seling ni tolak kurban ni si Qabil tujuannya innama yataqabbalullah minal muttaqin sesungguhnya Allah menerima apa itu hanya dari orang-orang yang bertakwa makanya pada waktu si Habil ikurban punya segala makanan yang bagus-bagus segala makanan yang bagus-bagus. Rosi Qabil isi dokonia mai kurban konia ma makanan yang buruk-buruk ibarat mangga na musuh matong kan si Habil indah deges makan diterima pada waktu kurban si Habil. Maka pada waktu diputuskan Nabi Adam alaihissalam madung selesai ujiannya maka Habil menikah dengan Iklima sedangkan Qabil menikah dengan Labuda. Maka kaburatan bentuk si Qabil qala la'atulannak aku nubunuh Habilnya isinya terjadi pembunuhan pertama saudaranya membunuh saudaranya sendiri. Apa penyebabnya? Bapak-bapak, penyebab pembunuhan pertama di dunia ini adalah wanita. Ada buruk membaik nak resi bunuh karena kita hati-hati. Maka ibadah Allah kita innamal amwalukum wa azwajukum aduwwul lakum. Bisa saja hartomi, anakmi, istrimi musuhmu. Makanya kadang-kadang sampai sunari kebati berbadai nama rekang maranggi arania pangkasnya daburi. Marbadai nama rekang maranggi arania panuntiknya daburi. Karena hati-hati kita. Maka terjadi pada waktu itu maka dibunuh si Qabil masih hamil. Dibunuh ya lalu mati. Marsak Nabi Adam mamati tung bayan ni biar mo baik bayaw niya biar mo baik
Sehingga pada waktu ini marbadai ma 2 ekor burung dijolol Nabi Adam, dung na marbadai unggas na roon mati sada. Dung mati sada pada waktu ini, maka diida Nabi Adam ma ikais-kais nama mulun nakintano itanomia unggas na matyo. Maka semenjak itulah kita apabila mati dikubur, ya. Semenjak itulah apabila kita mati dikubur. Maka orang jadi pelajaran di kita. Ini apabila kita ingin melaksanakan ibadah kurban, maka harus dari yang baik-baik. Dari mana yang baik-baik? Yang pertama, baik hewan kurbannya. Yang kedua, baik uangnya. Epeng lebihnya bukan kurban, pun dikisio. Hewannya baik. Cara menyembelihnya baik. Makanya sering saya ingatkan, menyembelih hewan kurban itu tidak boleh memakai Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh memakai Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyembelih hewan kurban itu Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kalau dapat yang panjangnya bagus. Allahumma minka wa minni fataqabbal minhum qurbanihim sipulan min pulan, sipulan min pulan, sipulan min pulan, sipulan min pulan sampai pitu mula lom busang orbo. Baru Bismillah Allahu Akbar. Itu yang bagus, doa yang paling bagusnya. Allahumma minka wa minni fataqabbal minhum qurbanihim. Baru hidupkan gor-gor nih, Musa bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, Pulan bin Qadir, Qadir bin Jailani. Pokoknya hidupkan itu gor-gor nih sudah. Terkecuali ada nama Allah atau nama Allah ya. Jadi kalau menyembelih kurban, binnya tidak boleh dipakai. Misalnya ada nama Allah, binnya tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena dalam ibadah hubungan dia dengan orang tuanya tidak ada. Hubungan dia dengan orang tuanya tidak ada. Maka ada orang mu'allaf sebut namanya saja. Sebut namanya saja, ya. Sebut namanya saja. Karena tidak ada hubungan dengan orang tua yang lain agama apabila masalah ibadah. Maka yang bagus, cara membaginya pun harus bagus. Cara membaginya pun harus bagus. Makanya sepakat para ulama, daging hewan kurban itu hendaknya dibagi dalam bentuk yang mentah. Inilah yang membedakan antara hewan kurban dengan akikah. Dan apabila berkurban, apalagi dihitung sebulan pula julu, biasanya kumar kurban iba menjalaki pekerjaan iba, kan? Iba menjalaki pekerjaan iba. Umar kurban iba tu panitia kan, siapa pekerjaan kurang itu biasanya dia pula julu. Jadi setelah pekerja ini menyembelih hewan kurban, sepakat para ulama, ini pekerja daripada orang yang berkurban ini tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban itu. Jadi tidak boleh mengambil upah dari hewan kurban itu. Maka mulai koyok hewan kurban ini, mulai manung didata nakin 100 kakak misalnya gondamon, maka kuponnya itu dibagi 100. Timbangannya sama. Tidak beda-beda, pekerja, non pekerja, umum, tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Asli, anggota jolo di zaman Rasulullah alat namar kurban ini, misalnya namar kurban awal jolo, nang bodong istilah panitia. Biado, au makpoyokna, au paturena, ubuk busi, baru bagi-bagi. Maka sekarang ada panitia. Kalau begitu bagaimana caranya?
supaya orang yang berkurban ini mendapat faedah yang lebih afdal. Caranya bagaimana? Contoh, aku berkurban ikut namon disapai panitia, saya berkurban 2.400.000 misalnya di panitia, maka halat nagut berkurban dia tanya, na 2.400.000 dong upah di pekerja deh. Nah, dong upah di pekerja deh. Indah peduli panitia. Homa mengalaki pekerjaanmu, homa ngalehin upah di pekerjaan. Satu. Yang kedua, dia masuk lepeng upah di pekerja 50.000 atau 100.000, maka menjadi 2.500.000. Ini kenapa? Kenapa tidak boleh hewan kurban itu menjadi upah daripada pekerja ibadah kurban itu? Karena ibadah kurban itu adalah ibadah kaum muslimin dan muslimat. Karjo tasbih sebenarnya karjo bersama. Cuma nak ibadah karjo bersama, indai tuntuan sangisi halakna masih padiar, maka ditunjuklah dia. Maka kalau saya mau berkurban sampai panitia 2.400.000 usuruh pekerjaanku, maka saya lah yang memberi upah kepada pekerjaanku, karena ini pekerjaan saya. Dasar hukumnya ini pekerjaan saya. Inilah si afdal daripada ibadah kurban. Umar kurbania upana kandang hewan kurban ini, sehingga nanti yang pekerja dapat 2 kupon umum, kupon pekerja. Yang umum dapat umum, maka tidak ada lagi seperti itu. Hewan kurban itu dagingnya dibagi rata, mulai 8 ospe, mulai 1 kilo B, mulai 2 kilo B. Dari mana upah pekerja? Yang berkurban itulah yang menanggung upah pekerjanya itu. Begini biar afdol, biar bagus dia dalam melaksanakan ibadah kurban itu. Dan di Kota Padang Sidimpuan sudah banyak ini yang mengamalkannya. Mau nama ibadah bantu ibadah keping 5 juta na afdol kan? Saja diupah dia mau pekerjaanku bisa 50.000 nya rekomnya no, bisa nyelek punya 50.000 selesai, maka daging tidak diganggu gugat. Pembagiannya sama. Nah itu dia. Karena ini peturi ini harus bagus semuanya. Ulang mengupet. Iya sih bahan pekerja. Aperado pekerja. Membayu situ mau masuk dari belakang nanti. Jadi kalau bagi rata maka tidak ada nanti masalah ya. Nah, itu di zaman Nabi Adam alaihissalam. Meranjak terus mardalan inang amuluan mardalan kematu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim on peternak handal. Maka Nabi Ibrahim itu seorang yang kaya raya. Kaya dia kenapa? Peternakannya banyak, untanya banyak, ya, lembunya banyak, dombanya banyak, ya. Soal kita mengerjakan sunnah yang bodoh hormoni 200 na ibarat orang hebat betul, 200 ekor na yang lembu ni ibarat. Orang kuwi gondang mana dong lembu ni 500 ekor ni rak juragan lebih banyak rak betul, juragan lebih. Sehingga setiap tahun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam selalu memberikan hewan kurban ini kepada kaum muslimin muslimat, puluhan bahkan sampai ratusan. Harani bahatna hewan ternaknya. Jadi Nabi Ibrahim itu peternak handal, ya, peternak handal. Jadi nabi-nabi itu memiliki kelebihan. Kalau Nabi Ayub itu peternak handal, petani handal. Itu ya, petani handal. Kalau Rasulullah pebisnis handal. Pebisnis handal. Di samping pebisnis handal, pemimpin handal. Itu Rasulullah SAW. Maka ketika itu isapaya anak Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim? Ya Ibrahim, nang bolos ram mangalehin
ambing mi, domba mi, unta mi, lembu mi, isi dokon komar 10 sampai 100. Nang bolos suami. Tu pikir-pikir tentang bolos suami. Idokon Nabi Ibrahim. Kebetulan pada waktu Nabi Ibrahim marung 10 tahun dia berumah tangga, nak dong anak niya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berkata, ulang belombu, ulang behambeng, ulang begunto. Sugari anakku perong aku suruh Tuhan kurban, kon ibu kurban, kon begitu itu orang tu. Sugari anakku pen, aduh. Pada waktu ini apa dong anaknya? Maka pendek cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, produksi matanda bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam antara senang dan sedih. Kenapa? Senang hatinya karena ingin mendapatkan anak, tapi sedih juga. Kenapa? Karena dia ingat janjinya. Kalau anaknya pun disuruh dikurbankan, akan dikurbankan. Makanya anggoreng ngejulukan ibantang kon kalai di mambaga-bagai kan, mambaga-baga lahir anaknya, malahir anaknya itu sama pun ya. Endeng situ kuli dong magoda kuaman membuat boru saulakon ojo betul betul. Pula membuat boru dong rasokina ibundahan saulakon itu ibundahan itu boru lupa membuat boru man pernah mati betul bila itu tidak kiki duna. Hati-hati ulah semua ni. Anggo ngadangan itu nakina baga-baganya itu nanti undangan pitu boru rupa membuat boru dan apun man pernah mati bila itu rong itu mati. Jadi makanya hati-hati. Maka pada waktu ipa gorang-gorang ma Ismail, ipa gorang-gorang akhirnya tunggut dewasa. Roma tong na idokonnya ijariton Allah di bagian surah As-Saff ayat 102. Ani isi falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika Ismail menginjak masa dewasa yang dimaksud di sini manung bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana hitam, mana putih, bisa bedanya. Maka itu konia mah, anakku Ismail ada ya. Marni pia mamang dimulungki nangkan usembelih mamang kurban kon. Fanzur ma zakara. Biar depan dapur mamang gitu. Biar depan dapur mamang. Itu pun Ismail. Qala ya abati fa'al. Berkata Ismail, karizoan maya sangaane perintah koninyo. Sataziduni insyaallah minas sabirin. Anggo berkehendak Allah, maka hitanan dikumpulkan di persuan Allah Subhanahu Wa Taala nuhut golongan di halak-halakna sabar. Jadi isun makana dapat dia pelajaran keteguhan ni Nabi Ibrahim menyembelih anak satu-satunya, anak semata wayang, sedangkan Nabi Ismail dapat dipelajari bahwa Nabi Ismail ini adalah sosok anak yang patuh kepada orang tua, Makanya anggo masalah orang tua, tadi saya baca kitab, adong ningia onom macam, mula ditatap ningia iligi ningia marpahalu iba manghali bisa sope
Amannya yang pertama mengaligi Ka'bah. Diligi Ka'bah ini marpahalu memang. Yang kedua nih ya mengaligi mushaf Al-Qur'an. Mengaligi mushaf Al-Qur'an memang marpahalu betul. Pada kita Al-Qur'an marpahalu memang. Yang ketiga nih ya menatap laut, termasuk menatap laut. Rupa menatap laut itu termasuk ayat kauniyah, ayat yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, paupat kondinya menatap orang tua ni bang. Itatap putih yang diberi nato, lema yang mato bangaya ni roto. Itatap saja pe diberi, mamar pengaruh. Ngot lewat tiba tu kubun misalnya kan, ngot lewat tiba tu kubun, lewat kan dulu bagas ke ini be, tatap dina, mamar pengaruh. Baru menatap ayat ini bahasa rumah ini mamar pengaruh. Menatap dulu tu deh, apalagi mayarutan tu. Apalagi mayarutan tu. Apalagi mah isapai sangapur ni ronia. Apalagi mah ilihin balad dunia. Masya Allah. Nah, palima ni rupanya menatap ulama. Menatap ulama apa pahala? Nanti menatap ulama apa pahala? Ini menatap ulama itu pahala. Kita tapi ya anak lahir cinta karena Allah, ya, cinta karena Allah. Maka rukun Nabi man akramal ulama, siapa memuliakan ulama maka dia memuliakanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menatapi. Yang keenam rukunnya menatap jam-jam. Menatap jam-jam, air jam-jam itu, menatap air jam-jam. Ibnya menumbar pahala. Baru sampainya. Idia do abdolan sangai dia do bodangan pahalona menatap Ka'bah daripada menatap orang tua tiba. Oh, betul. Ia do bodangan pahalona menatap Ka'bah daripada menatap orang tua tiba. Maka jelas kondisi abdolan dia menatap orang tua tiba. Bodangan pahalona menatap orang tua tiba. Maka nang bodong nupi orang tua tiba bope madung tobang. Tatap-tatap masuk ni. Tatap-tatap semua ni. Bobi madung jor bud marger. Tatap semua ni. Kau tu bagasnya ligi jor napa ligi. Asli ligi jor ni le kucing hidup mak bobi matobang ni. Wah, mata tantung ya kan. Asli mana tatap napa madung marpahal. Nanti kita kaji ini nanti yang enam ini bagaimana ini penjelasannya ya. Pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi yang ini dia memandangi nakit menung marpahal mata bona. Tapi makanan go di jamaah go sini pondok pun ni tebo besong ni go pasui di pasar nak pala kata kamu leleng ni betul itu kan betul. Nah itu kan mesti ustaz kita tak jolo ni itu tetap kalau itu orang itu bahaya ini gitu betul. Maksudnya tatap ya udah maksudnya nah kalau tatap ulama ini nah lahir kasih sayang. Boleh tatap ulama ini lahir kasih sayang. Itu guru kita, itu ustadz kita, itu ulama kita hormati. Maka menghormati mereka sama dengan menghormati Rasulullah. Aman. Jadi makanan pelajaran sangat penting. Soalnya juga antara orang tua dan anak di sini dokunya fanzur madza tara. Setiap keputusan orang tua mulai dewasa anak ni baik, maka agama menyuruh supaya kita mengajak anak kita bermusyawarah. Syurbi oleh musyawarah. Wa man biar sono pendapat muni batin. Indah tole baik paksa memaksa. Indah tole baik paksa memaksa. Maka pada waktu itu disuruhlah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dan digantilah dengan seekor kibas. Diganti dengan seekor kibas. Maka kebanyakan ulama berpendapat sebaik-baik daripada hewan kurban adalah kibas. Ya. Sebaik-baik hewan kurban adalah kibas. Baru yang kedua unta, ya. Kemudian kuda, ya. Dihitung lembu. Kerbau Ustaz boleh kerbau? Boleh. Kerbau.
Umar kurban ikon-ikon na dapat lombu or borostan tola di tola cuma na tona lo bas kita raga na tido. Makanya asli lombu mulai ngejoli pasang dongan di kawan karena harganya lebih terjangkau. Bukan berarti nggak boleh lembu, ya. Bukan berarti nggak boleh lembu. Jadi mulai dapat kalah horbo adat lembu agamanya tidak betul. Tidak betul karena kerbau dan lembu itu sama-sama ciptaan Allah. Cuman kalau kita main horbo nggak mampan 2.500.000 bisa dah. Anggo dirapung horbo banyak pula dong rapu sana tulus 5 juta. Tak semua betul. Maka orang-orang tidak mampu. Nah oleh karena itu setelah sejarah perjalanan daripada hewan kurbanon mulai katakan Abdul Muthalib sampai tu Nabi Adam, sampai tu Nabi Ibrahim, sampai terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala secara khusus menceritakan ibadah kurban di bagasan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ingat ya? Maka setelah ayat itu turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun ikut berkurban. Jadi yang baru kalau mendukun pitunoli ini tidak ada. Di setiap tahun kalau kita mampu kita ikut berkurban. Setiap tahun kalau kita mampu kita ikut berkurban. Dan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minimal satu hewan setiap tahun dari satu keluarga. Jadi satu tahun dari keluarga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, inilah kurbanku dan keluargaku. Sada hamping nih, inilah kurbanku dan keluargaku. Sada hamping. Maka patokannya pitu halap boleh-boleh saja, sah dia, bagus. Tetapi usahul mamula obat tiba nahai nasabagasi pokoknya setiap tahun sada, setiap tahun sada. Mau ganti-ganti namanya tidak apa-apa. Mau nama orang tuanya saja yang dibuat isi kepala rumah tanggana, maka yang 3 lagi sudah mendapat. Yang 3 lagi sudah mendapat dia. Maka ini kondisi pembagian kurban. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang sangat banyak. Nikmat nan nabahatina oleh dari ini Allah. 2 maya ada warna, 2 maya tuntutannya. Amin. Fasalli, salatlah engkau. Wanhar, dan berkurbanlah. Sehingga di bagasan ayatun antara salat dengan kurban Allah gandeng. Kenapa Allah gandeng antara salat dengan kurban? Hal ini menunjukkan bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah bagi orang yang mampu berkurban tapi sama sekali ia tidak mau ikut berkurban selama hidupnya, maka la taqrabanna musallana, tidak boleh ia mendekati tempat salat kami di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angguna toleh badon natoleh mendekati tempat salat berarti tidak boleh salat. Dalam pengertian tidak boleh salat artinya salatnya tidak diterima. Nah kalau orang itu insyaallah menjadi hondamu ada orang kayu. Tai mulai nazur sampai nasumari bedo berkurban. Dia mata goreng orang kayu na pumadolot berkurban na ko salat ko na kondono kita persoalan namin Rasulullah ini itu sina berbadai pembeni. Jadi ada maksudnya salatnya tidak bermanfaat. Maka disuruh kita berkurban. Kasih tiap tahun ini 1, tahun ini 1, tahun ini 1. Itu sunnahnya. Sadar setiap tahun satu keluarga mula mampu, maka itu menjadi sunnah. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling darimu, maka itulah yang akan celaka, itulah yang akan terputus. Anu maksudnya
Allah menunjukkan sebuah rahasia benteng dalam kehidupan supaya kita terhindar daripada gangguan-gangguan apapun, terhindar dari gangguan apapun yang datang, kejahatan apapun, ya, kejahatan apapun. Bentengnya ada dua, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu? Orang yang sholat dan orang yang berkurban, maka ini menjadi benteng dalam kehidupannya, maka dia terjaga dari bentuk kejahatan apapun, terjaga dalam bentuk kejahatan apapun. Maka disuruh kita untuk ikut berkurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia seputar tentang sejarah kurban. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang senantiasa ikut melaksanakan syariat Ibrahim untuk melaksanakan ibadah kurban yang insya Allah akan kita lakukan, yaitu pada hari Kamis anggona sanate, hari Kamis tanggal 20 rasanya, ya, ada tanggal berapa pokoknya, hari raya Idul Adha lah, hari raya Idul Adha. Jadi 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, disinilah waktu kita untuk menyembelih kurban. Jadi misalnya kalau dia 10 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat, masyarakatnya repot karena masih hari Jumat, maka Sabtunya boleh, ya, Minggunya juga boleh. Atau misalnya pas 10 Idul Adha, ada yang meninggal di hutan, jangan, maka boleh kita tunda untuk menyembelih hewan kurban karena waktunya Allah kasih 4 hari. Itu dia Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anggota Idul Fitri disuruh kita takbiran sadari sabur min maya, tetapi kalau di Idul Adha kita disuruh takbiran 4 hari 4 malam. Habis sholat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Suruh kita sampai hari-hari tasyrik disuruh kita berkurban. Sedangkan Idul Fitri berkurban takbiran hanya 1 kali, 1 hari. Idul Adha 4 hari. Idul Fitri yang disuruh kita haram puasa hanya 1 hari. Sedangkan pada Idul Adha haram berpuasa berapa hari? 4 hari, ya kan? Kemudian hari raya Idul Fitri yang kaya makan daging, yang miskin belum tentu. Tapi kalau Idul Adha, semua di kampung itu sama-sama makan daging, sama-sama makan enak. Itulah luar biasanya risalah daripada Ibrahim ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.